إله إلا الله. سيدنا محمد المسلم الله شرب درجة العالم دربه وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح الإنسان ويفسح بالإنسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia, taufik dan hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita hingga sampai saat ini, terutama nikmat iman dan Islam, yang seandainya bukan nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, mungkin kita tidak akan bisa mengikuti salat Jumat, dan mungkin saja kita tidak bisa bersujud dan mendengarkan khutbah secara khusyuk, secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah ini senantiasa kita bisa syukuri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mempertambahkan dan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sempurna iman seorang muslim sehingga dia mencintai nabinya melebihi cintanya kepada yang lainnya, baik keluarganya, anaknya, harta bendanya. Maka orang-orang yang mencintai nabinya, tentunya dia akan berusaha untuk senantiasa mengingat serta menyebut namanya sebanyak-banyaknya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita juga pernah mendengar bahwasanya nanti di akhirat orang yang paling dekat kedudukannya, derajatnya dengan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya yang paling banyak menyebut dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi umatnya baik di dunia sampai akhirat kelak, dan kita akan mendapatkan syafaat yang besar, syafaat uzma dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib tak lupa pula berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini akan mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan, dari segala hal-hal yang membuat dia menjadi bingung. Apapun permasalahan di dunia ini, kuncinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah. Ada yang punya masalah dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Permasalahan apapun yang mendera di dalam hidupnya, maka ketika dia memohon kepada Tuhannya untuk bisa dibukakan jalan keluarnya adalah dengan cara bertakwa. Bukankah yang paling mengetahui tentang permasalahan kita adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada jalan untuk bisa memperbaiki kehidupan kita kecuali kita kembali kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita tidak mengatakan rezeki itu hanya uang saja, tetapi rezeki itu adalah berupa ketenangan, kesehatan, dan lain sebagainya yang membawa seseorang senantiasa mudah untuk bersujud dan berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung daripada bulan yang mulia. Di antara bulan yang mulia adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah mulia karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan yang mulia. Maka kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengagungkan bulan Muharram ini? Tidak lain adalah kita senantiasa berusaha memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amalan kita, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha untuk menjaga, yaitu perintah yang sangat amat penting bagi kita, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga, yaitu salat 5 waktu setiap hari. Setelah kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang yang beriman. Kemudian iman kita ini tidak akan sempurna kecuali kita menjalankan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Di antaranya yang paling penting adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah merupakan wasiat Nabi terakhir sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhah bahwasanya perkataan ataupun wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mau meninggal dunia adalah kepada umatnya, as-salah, as-salah, as-salah. Beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya saking pentingnya perkara salat ini, tidaklah beliau mengatakan atau berwasiat kepada kita umatnya kecuali hal ini adalah sangat utama dan sangat penting sekali, yaitu mengerjakan salat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga bahwasanya salat 5 waktu ini adalah merupakan bukti keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat ini adalah merupakan tiangnya agama? Maka sebagaimana bangunan tidak akan bisa berdiri dengan tegak kecuali dengan tiang yang menopangnya dengan kuat dan kokoh berdiri tegak. Demikian juga agama kita tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Agama kita tidak akan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya kecuali kita memperhatikan, yaitu salat 5 waktu. Bagaimana kita mengerjakan salat 5 waktu setiap hari? Apakah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan salat tepat waktunya? Maka hari ini kita mengingatkan terlebih kepada saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga
memelihara kewajiban salat 5 waktu. Bukankah juga kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Orang yang meninggalkan salat maka dia seakan-akan menghancurkan, merobohkan agamanya. Dan juga salat ini adalah merupakan amal ibadah yang kelak di akhirat nanti paling utama dihisab, yang paling pertama untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Saat salatnya baik, saat salatnya tidak ada yang ketinggalan, maka insyaallah amal ibadah baik sunnah ataupun wajib yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sedekah, puasa, zakat dan lain sebagainya, semua itu adalah akan diterima Allah Subhanahu wa taala kalau salatnya terpelihara dengan baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan pentingnya salat ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa istiqomah memelihara, menjaga salat. Selama kita bisa menjaga dengan baik, maka insyaallah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun kita tidak mungkin dan tidak bisa kita meninggalkan salat ini dalam keadaan apapun, kecuali orang-orang yang uzur syar'i yang diperbolehkan untuk meninggalkan salat. Dan juga hal-hal yang berkenaan dengan salat Jumat. Salat Jumat diwajibkan bagi seorang laki-laki kecuali terdapat uzur syar'i. Uzur syar'i yang memperbolehkan orang meninggalkan salat Jumat. Misalnya saja orang yang tidak bisa berangkat karena hujan yang deras dan tidak ditemukan payung, maka boleh seseorang meninggalkan salat Jumat karena takut basah. Ini adalah merupakan salah satu daripada uzur yang diperbolehkan meninggalkan salat Jumat. Kemudian bagaimana kita memelihara salat kita dengan baik sebaik-baiknya, yaitu kita sebisanya untuk mengerjakan salat dengan berjamaah. Dengan salat berjamaah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala salat kita yang kurang khusyuk, salat kita yang banyak kekurangan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita berjamaah. Ada satu orang yang khusyuk, maka orang yang tidak khusyuk insyaallah digabungkan dengan orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagai pengingat betapa pentingnya salat ini untuk senantiasa kita pelihara dan kita jaga selama kita menghirup udara dan kita menjadi orang-orang yang akan menjaga salat selama hidup ini. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah menjaga salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr.